Cani. Supergirl. Long time no see. Prepare dulu ya. Wait a minute. Baru nyampe BTW. Oh my god. Supergirl kapan libur nih? Kapan ke Pare? My weekend? As you see on my Instagram, if you have seen. Tapi kalau belum, ya udah. My weekend was full of happiness with my boarding school friends. We met up and made an agenda. Meet up and making agenda. And you, what about you? What's your weekend? Mildi Mildi HD. How to read that? Gimana cara bacanya? Ya, jangan ke Pare. Pastikan ke Pare punya tujuan yang jelas. Tidak hanya untuk kangen-kangenan, tapi untuk belajar. Ya. Jin, hai. Yang baru masuk. Prepare dulu guys ya. Ya. Andre. Besok udah Senin. Oh my god. Besok udah Senin. My weekend so full with assignments. Nggak apa-apa. Harus ada yang dipertaruhkan. Memang seperti itu. Semangat Supergirl and everyone here. VN, hello. Hari ini kita ngapain ya? Yaps, hari ini kita nge-review materi. Live sebelumnya kita sudah nambah materi, bahkan menuntaskan materi degree of comparison secara dasar ya, baik itu di positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Semuanya saya rasa sudah kemarin itu. Memang ada beberapa yang masih belum secara detail, khususnya di tema superlative degree. Anyway, ini sudah waktunya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, wherever you are. Let's begin by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Come back to me, Taif from Kampung Inggris here. Belajar apa malam ini? Kita belajar didominasi oleh gerund. Karena gerund to infinitive ya. Didominasi latihannya kali ini gerund dan to infinitive. Karena memang gerund dan to infinitive itu harus banyak repetitionnya. Repetitionnya kita masih banyak ragu dan bahkan tidak tahu kapan harus to verb 1, kapan harus gerund. Ya, jadi kalau bahas gerund biasanya itu sepaket dengan pembahasan to infinitive karena memang kebetulan to infinitive juga memiliki fungsi salah satunya serupa dengan gerund begitu. Tapi sekali lagi FYI,
Gerund itu memiliki banyak apa tuh? To infinitive, memiliki banyak fungsi. Salah satunya fungsinya seperti gerund. Alhamdulillah. Superlatif yaitu super duper atau si paling bahasa kitanya. Weh, rajin gitu, si paling rajin. Kan begitu ya. Itu adalah superlatif degree. Nah, polanya seperti apa? Polanya adalah ketika adjektif itu memiliki satu suku kata, kita nanti cukup tambahkan est di akhir adjektif tersebut. Contohnya apa kemarin? Hot menjadi hottest, cool menjadi coolest. What else? Smart menjadi smartest. Kemudian kalau yang tidak bisa ditambahin est atau adjektif itu memiliki suku kata yang cukup banyak, kita bisa nanti menggunakan kata the most di awal ya, the most diligent student, the most beautiful view, the most memorable begitu. Itu yang superlatif di ciri terakhir pembahasan kita di situ ya. Yup, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya mau langsung share saja untuk pembahasan pertama seperti ini. Pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan kata benda, pembahasan to infinitive dan gerund. Oke. Kalau host menjadi hostess, Kak. Oke. Host itu kata benda, Kak Has. Saya penasaran nih Kak Has dari mana ya? Kak Has ini kemarin yang bilangnya masih di Pare kan? Belum ketahuan ini siapa Kak Has. Oke, host itu kata benda yang bisa ditambahin est itu hanyalah adjektif ataupun adverb begitu ya, hanya adjektif dan adverb begitu. Host itu kata benda, nggak bisa hostess. Oke, siap. Teman-temanku semuanya, nomor satu kita pemanasan dari soal yang super mudah, Kak Supergirl dan Kak Host dan semuanya yang belum saya sapa satu persatu boleh langsung meminang jawaban jika memang sudah tahu apa jawaban yang tepat. Okay, let me tell you a little bit about the meaning last night. Tadi malam atau kemarin malam, ya. I got food from my neighbor. Saya dapat makanan atau saya ya dapat makanan dari tetangga saya. Kemudian kenapa makanan tersebut now it is not worth bla 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 anymore. Berarti ini gini ngomongnya gini. Mungkin makanannya udah busuk ya karena malam. Tadi malam itu saya dapat makanan dari tetangga saya. Sekarang makanannya itu sudah nggak layak dimakan lagi loh. Udah nggak layak buat dimakan. Oke. So, kira-kira ini apa sih yang tepat ya? Ada yang B, ada yang C, ada yang A. Oh, I like it. I like it. I like it. Teman-teman, ini pembahasan gerund to infinitive. Berarti antara gerund dan to infinitive. Ya, dimakan itu pasif, betul sekali. Dimakan itu pasif. Thank you. Dimakan itu pasif. Ada yang mau ngehack jawaban mungkin? Saya harap teman-teman ini mengingat baik-baik nanti jawabannya apa dan kenapa. Karena ini materi sangat super penting yang memang kadang kita gampang lupa ya. Bukan banyak yang belum tahu bukan, tapi kita gampang lupa. Kita sering mendengar ini. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C. Jawaban tepat yang C. Ada yang mau komplain silakan yuk. Kok C? Kok bukan A? Kok bukan apa? Kenapa? Ih, sesat ini misalkan gitu. Oke. Yap. Why? Oke, Supergirl sudah mengawali semua. Cek kan? WK WK WK. Oke. Kenapa enggak A atau B? Terima kasih. Yaps, ada lagi yang mau komplain atau yang mau bantu jelasin saya? Kalau tidak ada, sekarang yuk sama-sama kita ingat kata worth itu ketika diikuti ketika diikuti ing atau gerund itu sudah bermakna pasif. Polanya itu adalah it to be worth, it to be worth. Ya, subject it to be worth. Yap, subject to be worth. Gerund itu bermakna pasif. Oke, kamu tidak pantas dibully.
Kamu tidak pantas dibully, kamu tidak layak dibully. You are not worth bullying. Begitu. Ya, diikuti gerund sudah bermana pasif. Kalau kata kerja yang diikuti gerund bermana pasif itu ada 4, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Yuk, yang masih ingat boleh spill dulu. Spill dulu. Salah satunya ada want. Ada want. Ya, salah satunya ada want. Salah satunya ada want. Oke, sekali lagi salah satunya ada want. Kemudian yang kedua ada deserve. Oke. Yang ketiga ada need. Yang keempat ada require. Nah, ya ada require. Ingat itu 4 kata kerja yang diikuti gerund atau tulisan bentuk ing itu akan bermakna pasif. Want, need, require, deserve. Tapi kalau adjektif yang diikuti gerund yaitu salah satunya worth. Worth kalau diikuti gerund bermakna pasif. Ini tadi udah kita bahas teman-teman ya yang baru bergabung. Hello, ini jawabannya C yang baru bergabung. Ini jawabannya C. Gerund, eating. Bermana apa? Tidak layak dimakan lagi, tidak layak dikonsumsi lagi. Tadi malam aku dapat makanan dari tetanggaku. Sekarang makanannya sudah tidak pantas atau sudah tidak layak untuk dimakan. Begitu. Ingat ya, ini adalah adjektif yang diikuti gerund bermana pasif. Silakan sambil bertanya yang masih bingung, feel free everyone. Alright, alhamdulillah sedang azan Isya. Kalau tidak ada, bisa diingat bersama-sama ya, agar nanti tidak jatuh di lubang yang sama. Oke, kok nggak B? Bagus, ada yang bertanya. Sir, boleh ulang nggak tadi 4 kata di... Oke, saya urutin ya. Dari sini komentar yang pertama muncul itu adalah si Supergirl. Sir, boleh ulang nggak tadi 4 kata yang disebutin? Oke, 4 kata kerja. Kalau diikuti gerund nanti bermakna pasif. Gerund kata setelah 4 kata kerja ini. Satu, want. Contoh, I want eating. Bahaya itu, artinya aku ingin dimakan. Hati-hati. Jadi kalau want diikuti gerund itu gerundnya bermakna pasif. Yang kedua need. Need. Saya bertanya ke Superga, do you need calling? Apakah kamu perlu ditelepon? Nah, need itu diikuti gerund, gerundnya akan bermakna pasif. Kemudian yang ketiga apa? Require. Sama. Ya, require. Mengharuskan begitu atau menuntut boleh. Deserve, pantas. Oke? Deserve, pantas. You don't deserve bullying. Kamu tidak pantas dibully. You don't deserve bullying. Kamu tidak pantas dibully. Nah, itu 4 kata kerja itu diingat baik-baik ya. Kemudian ada di apa ini satu lagi yaitu adjektif. Biasanya berbola subject, to be, is mr itu tergantung nanti is mr not atau enggak. Kemudian words, setelah words-nya ini verb ing, itu verb ing-nya atau gerund-nya itu bermakna pasif. Ingat ya. Ini sambil saya menjelaskan buat teman-teman yang tadi bingung kenapa bukan B, kenapa bukan apa dan segala macam. Yang B memang itu B verb 3 betul. Tetapi teman-teman harus tahu ada satu regulasi khusus yaitu words ketika diikuti gerund bermakna pasif. Karena hari ini kita recall materi to infinitive, gerund dan juga superlatif, komparatif dan positive degree. Arti who you might know apa? Who you might know. Oke. Siapa yang mungkin kamu ketahui bisa seperti itu. Alright. Kakak dapat di mana nih Kak Jamen? How about some happiness? Ini username yang bernama Kak. How about some happiness bertanya. Kok nggak B? Sudah saya jelaskan tadi ya. Jawabannya yang C ya. Everybody jawabannya yang C. Oke, terima kasih Kak Satu sudah bantu jawab. Jawabannya yang C. Bahasa Inggrisnya berapa skor kamu? Kenapa? What's your score? Oke, bagus sekali. Boleh pakai how many scores do you get? Boleh. Itu hanya opsi saja. What's your score? Begitu. Pertanyaannya sederhana juga Kak Jamin kayak what's your name? Siapa nama kamu? Kenapa nggak who's your name? Tapi what's your name? Karena yang ditanyakan itu benda. Nama itu benda, skor itu juga benda. Begitu. Kalau masalah skor kita boleh how many scores do you get? Boleh seperti itu. Yaps.
Surely C, because the word worth is the adjective layak and eating plays role as the noun makan. Okay, yeah, sure. Sure, I mean eating means aktivitas makan. Kenapa bahasa Inggrisnya berapa skor kamu? What's your score? Iya ya, sudah saya tanggapi tadi. Boleh nggak pakai what's your score? Boleh pakai how many scores did you get? Do you get? Gitu boleh kok. Siapa yang kiranya kamu kenal? Siapa sih yang kiranya kamu kenal gitu? Next lah bang. Oke bosku. Number two. I don't know. She is the one. She is the one who you might know. She is the one who you might know. She is someone who you might know. Dia kayaknya orang yang mungkin lu kenal deh kayaknya. Kayak gitu loh. Bisa seperti mana ya? Oke, sejauh ini worth dulu. Kak, siapa namanya Supergirl. Ini aslinya idiomatical expressions, idiomatic expressions. Yang nomor satu tadi jawabannya yang eating, verb ing ya everyone, verb ing. Alright, let's go to next number two. Thank you so much for always asking Kak Jamin. Kak Jamin, where are you from anyway? Kak Jamin, where are you from? Everyone, hello yang berada di sesi ini. We come to number second. You may drop your answer ataupun sambil menjawab. Misalkan nih jawaban yang muncul rata-rata C, mungkin sambil jelasin kenapa C karena ini itu boleh banget ya. Bantu jelasin seperti itu boleh banget. Ntar deh, gantung dulu di sini. Oke. Boleh banget bantu jawab. If you think semisal kamu berpikir that you are the strongest dan kamu berpikir lu yang super kuat atau si paling kuat, nah you've got bla 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 that nobody can't stand so badly dengan sangat buruk. Oke, A B C D ini pengen ngomong gini nih, jika lu pikir lu tuh yang super kuat, kamu harus tahu bahwa pastinya itu nggak mungkin ya, nggak ada seorang pun yang tahan diperlakukan dengan sangat buruk atau dengan buruk begitu. Ini ada pertanyaan apanya nih? Oke. Oke, Rose. Rose itu lagu nggak sih? Can I call you Rose? Gitu nggak sih? Thank you Kak Rose sudah membantu menjelaskan plus ngehack jawaban nih. Misal biasanya live jam berapa ya? Jam ini 18.30 kok. 18.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kayak jam 10 atau jam 9 pagi itu biasanya live nggak bahas materi, live kayak seputar kegiatan saya di kelas aja, di kelas offline begitu. Kadang iseng pengen live gitu. Tapi kalau diskusi seperti ini diagendakan 18.30 kecuali hostnya atau saya pribadi tidak dalam keadaan repot atau ada jadwal lain. Kemarin kebetulan repot ya, jadi kemarin makanya kita libur. Saya kasih informasi di itu di story TikTok kok. Mister, you call me my name didn't you? Yeah, yeah, yeah. Yeah, I did. I call your name. Have you married, sir? All right. That's a forbidden question to ask. Oke, ini jawabannya adalah you've got to know. C. Kemudian stand being treated. Yang C jawabannya. Kenapa? Can't stand. Tadi kan saya sudah sampaikan kepada beberapa teman-teman ya. Pembahasan hari ini itu kalau nggak to infinitif, gerund, kemudian ya superlatif, komparatif, dan positif degree kali ini. Jadi can't stand itu artinya tidak tahan atau tidak kuat lagi. Yang mana can't stand itu diikuti ing atau gerund kita sebutnya. Diikuti ing atau gerund. Once more time diikuti ing atau gerund. So, jawabannya adalah being treated. Treated.
Oke, treated. Jika kamu merasa kamu itu super kuat, kamu harus tahu loh kalau tak seorang pun itu tahan diperlakukan dengan buruk. Begitu jawabannya yang C, everyone. Yang C. Oke. Of course, Gedaicha. Of course, every day at 6:30 p.m. At 6:30 p.m. Hoki Caraka. Alright then, what's going on with that? What kind of word is that? Everyone, the answer is C. The answer is C. Alright then, the answer is C. The answer is C. Okay, I've already explained. Remember everyone, constant itu diikuti gerund. Constant itu diikuti gerund. Stand by me artinya oke. Okay. Jadi dalam suatu cerita tuh di akhir cerita ada tulisannya one love standing. Kira-kira artinya apa? Sebelum saya jawab pertanyaan dari Miss Ayu nih, ada tuh one love standing. Oke. Okay. One love standing. Kira-kira apa nih? Nah, sambil saya menjawab pertanyaan dari Bang Bisnis Mulu, Bang atau Kak, I don't know. Why being? Karena bermana diperlakukan. Tidak seorang tahan memperlakukan dengan buruk, diperlakukan dengan buruk. Kita bisa tahu ya, kita bisa tahu kan pertanyaannya kenapa being ya, kenapa bukan be aja atau to be gitu mungkin lah ya, kenapa bukan to be treated gitu, kenapa being treated, karena memang yang diminta itu setelah can stand itu bentuk ing atau yang kita sebut gerund begitu. Begitu ya Bang Bisnis Mulu atau Kak Bisnis Mulu. Thank you for the explanation. Oh, anytime. Oke. Okay. One love standing itu bertahan dalam satu cinta. So stand itu bisa berarti bertahan, stand itu bisa berarti keberpihakan, stand yang kita tahu itu artinya berdiri. Oke, stand itu juga bisa di trotoar ya, stand jualan. Aku buka stand di sini, jualan es teh misalkan itu. Itu juga stand. Oke, bercanda. So stand yang sering kita tahu itu berarti berdiri. Kemudian stand itu bisa berarti bertahan. Oke, stand itu juga bisa berarti keberpihakan. Kalau stand by me itu tetaplah bersamaku, bertahanlah padaku. Apalagi ya, pokoknya meminta seseorang untuk loyal seperti itu. Mirip hoki cara oh wala, alright. I don't think so. Sir, being bisa diikuti selain verb satu. What do you mean being bisa diikuti selain verb satu? Being itu diikuti adjektif, boleh diikuti kata benda, boleh. Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Being a teacher is not easy. Ya, itu contohnya diikuti kata benda. Diikuti adjektif juga boleh. Being handsome is not my choice. Jadi ganteng kayak gini bukan pilihan saya. Misal, contoh loh ya teman-teman ya, contoh begitu. Terus being bisa diikuti verb 3 yaitu berpola atas dasar be verb 3. Pola passive voice Supergirl ya. Bentar teman-teman saya tanggapi dulu, setelah ini kita lanjut ya. Apa tuh? Nyerah deh kalau love. Udah tadi ya. Oh iya seperti itu. Arti the itu kah? Oh, what do you mean? The artinya itu gitu ya. Kalau memang itu pertanyaannya, the itu mengartikannya fleksibel, kadang bisa diartikan tersebut gitu. Contoh nih, uh, I have I have my arm watch. Oke, okay. Saya memiliki jam tangan. Kemudian saya mengatakan di kalimat berikutnya jam tangan tersebut masih bagus. So the arm watch, the-nya gitu. Jadi tergantung ya maksudnya. One love standing, alright. Bahas apa nih bang? Gerund dan to infinitive dan juga superlatif komparatif dan juga degree comparison. Ya degree comparison superlatif itu tadi. Kalau cinta saat apa dong? Ayo teman-teman bantu jawab dong. Ada pertanyaan kalau cinta saat apa tuh? Gitu. Oke sambil kita beralih ke soal nomor 3. Silakan boleh meminang jawaban. Yap. Ada pertanyaan dari Kak Ayu nih, Miss Ayu teman-teman. Cinta sesaat itu apa ya? Boleh dong bantu dijawab. Ya, versi teman-teman kayak gitu, versi slang ataupun apa.
Wow, baru bergabung boleh ikutan Kang? Boleh banget, feel free Bang Boru. Everyone can join this section and everyone can share their understanding in this section. Feel free, yup. We study together here for about 45 up to 60 minutes. Mm-hmm. Okay, what's that? Oh, you got this. Hikmah 47C. Oh, banyak kan jawabannya C ya, nggak pengen jawab A gitu atau D. Oh, ada yang jawab A gitu. Kan ada I itu siapa tuh I am gitu. Apa sih maknanya ini? Saya spill dulu deh. Jadi maknanya itu adalah aku dan temanku akan makan malam di luar. Dan aku ngingetin temanku cewek loh ya, agar tidak langsung tidur setelah makan malam. Conjunction subject verb harus diingat ya teman-teman, ada ilmu conjunction subject verb. Ada ilmu conjunction subject verb. Supergirl bilang yang jelas nggak B sih. Oh ya kalau B gimana? Terus apa nih Kak? Queen of Ambition. Nggak mungkin IR karena to be untuk I itu M. Oke. Tapi Kak Queen juga harus lihat loh. Harus lihat apa? Subjeknya mana? Kak Queen pahami baik-baik ya subjeknya mana. Begitu. Alright. My friend and I. Jadi ada jamak. Thank you. Bang atau sis and bro your bike. Okay, for hacking the answer exactly. Kalau teman-teman peka C ya Kak, apa ya? Mana jawabannya? Belum. My friend and I are. Jadi plural ya. Iya, Bang Imam. Betul sekali. So the answer is yang ada R-nya. Jawabannya yang ada R-nya. Yang ada R-nya. The answer is C. The correct answer is C. Everyone, the correct answer is C. The correct answer is C. C. Canada. Now, friend and I are berdua. Are going to everyone, apapun bahasa Indonesianya itu, entah itu bahasa Indonesianya aku dan kamu dan aku, itu tetap tulisannya aku di nomor dua kan. Kamu dan aku, you and I. Aku dan kamu, you and I. Begitu ya. Etika dalam penulisannya seperti itu ya, jangan I and you sebaiknya ya. She and I, my mom and I, he and I gitu. Kemudian kenapa having dinner begitu ya? Karena after before itu boleh langsung diikuti gerund. Begitu diikuti participle aslinya gitu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Before studying, let's pray together. Setelah belajar, mari tersenyum. After learning kan begitu, let's smile. Jadi after, before itu boleh langsung diikuti ing begitu ya. Itu pola singkatan aslinya. Mhm. Seharusnya dipakein koma nggak sih? Yang mana kakak? Yang dipakein koma tuh? Kak Supergirl, kira-kira yang mana yang mau dipakein koma? My friend and I. Oke. Kenapa harus ada komanya? Subjeknya jadi we. Betul. My friend and I are going to have dinner outside. And I remind her not to sleep immediately. After, nggak perlu ada koma di situ memang. Mungkin Kak Supergirl punya pandangan harus koma di mana? Ya. C jawabannya kakakku everyone. Good people jawabannya C. Having dinner. Kak remind bacanya gimana coba Kak? Oke. Reminder. Begitu ya, Bang. Setelah subjek harus ada to be. Setelah subjek harus ada to be. Tergantung tensesnya apa. Karena kebetulan my friend and I itu kenapa harus ada to be? Karena itu be going to. Be going to itu adalah mirip seperti will. Itu seom dari will. Begitu ya. Sama immediately. Oke, immediately. Tulisannya immediately.
Immediately. Immediately. Kalau Budi dan Doni gimana? Budi dan Doni are tetap. Ya berdua kan? Budi and Doni are going to. Begitu. Alright. Oh, I see. Yap, sambil saya kalau you and me, contohnya pemakaian oke. Okay. Jadinya jawabannya yang C everyone, jawabannya yang C. Sebentar teman-teman, saya coba ke Kak Bella dulu. Kak Bella bertanya nih, you and me bagaimana? Kan kita dengar di lagu ya, you and me, kadang nggak you and I gitu. You and me itu di objek posisinya, di objek karena ada me. Kebetulan kalau di subjek you tetap you kalau di objek juga tetap you. Tetapi me itu hanya di objek. Kalau saya di subjek itu kan I. Aku dan kamu ketemu dia perempuan. You and I meet her. Tapi kalau dibalik, dia perempuan nemuin aku sama kamu. Berarti she meets you and me. Begitu saja sederhana. Budi dan Doni pakai are. Pakai are. D kah? Jawabannya C, everyone. Alright, let's go everybody. Abis I-nya sebelum R. WKWK. Biar enggak menjebak. Habis I-nya sebelum R. Habis I-nya sebelum R. My friend and I. Oh, jangan kalau di koma nanti beda, nggak bisa, nggak boleh koma di situ burger. My friend and I itu kan subjek utama, subjek kemudian verbnya to be itu, jadinya we nggak jadinya we begitu, seperti we, seperti we kayak gitu. Tapi kan tidak semua orang akan langsung to the point we gitu. Kami siapa? Kami berdua, oh berarti we kan begitu. Lanjut, oke. Kita lanjut number. What's next number 4. This is for you everyone. Let's get it and drop your answer. Your answer. Langsung soal PGI. What do you mean PGI? I don't understand singkatan-singkatan yang mungkin kita beda angkatan ya. Mungkin saya anak 90-an, kakaknya anak 2000-an gitu. Atau saya memang FOMO gitu. Kak, ini masuknya simple continuous. Oh, tadi itu bukan tadi maksudnya present continuous yang sebelumnya tadi itu bukan continuous ya, itu masuknya simple future ya, simple future masuknya. Simple future yang menggunakan be going to ya, simple future yang menggunakan be going to kan, simple future ada yang menggunakan be going to, ada yang menggunakan will. Begitu. Wait a minute. Saya pikir. Next. Alright. Kalau bahasa Inggrisnya melihatmu mengingatkanku pada seseorang apa? Aduh, Kak Ayu mah kayaknya lagi galau ini. Oke, melihatmu mengingatkanku pada seseorang. So mengingatkan itu adalah verbnya ya. Melihatmu itu nanti subjeknya. Karena melihat itu dari kata kerja maka harus dijarinkan. Silakan kita pilih vocabnya dulu mau pakai look ataupun pakai see ya. Kita pakai see deh. So seeing you, kalau pakai look maka looking at you, mengingatkanku reminds me pada seseorang. Reminds me to someone. Begitu. Seeing you reminds me to someone. Kayak lagunya Ed Sheeran gak sih? Loving can hurt sometimes. Kayak gitu. Jadi jawabannya apakah yang mana nih? Oh yang ini. Oh iya yang ini. Yang ini. Oh denied. Denied itu adalah salah satu dari kata-kata kerja yang diikuti gerund. Fix. Jawabannya itu antara B sama D. Yang menjawab A sama C, saya persilakan untuk ganti dulu ya. Yang menjawab A dan C, saya persilakan untuk ganti dulu karena yang ada gerundnya itu B dan D. Yang ada gerundnya itu B dan D. Maka teman-teman harus ingat suka kalian ya, deny itu dari kata deny karena itu lampau maka menjadi denied, itu diikuti gerund ya. Deny itu adalah salah satu dari kata-kata kerja yang diikuti gerund. Yups, yang jawabannya tadi A dan apa tadi? A dan C, silakan diganti dulu. Silakan diganti dulu. How are you sir? I'm great. What about you?
IR mah salah. Iya. Itu kan ada my friends, Bang. My friends? Uh, iya. Oh, jawab itu. When I see you, I remember someone. Hmm. Oh ya, ini Kak ABC juga membantu jawab. Tadi pertanyaannya apa sih? Melihatmu kok nggak ada ketikanya gitu. Sir, and here. Rilan, oh my God, Maiman Rilan Hulu itu, Maiman Rilan Hulu from Jakarta, ya, yeah, if I was not mistaken, gitu. Oh, you give me dangerous question. Oh, jawabannya ini, oke. Okay. Ada 40 komentar yang belum saya lihat. Ini jawabannya yang pakai ing, yaitu yang yang B. Billy denied eating the whole bag of potato chips. Jadi si Billy itu deny itu apa sih? Mengingkar ya, mengelak gitu, mengingkari. Jadi Billy itu ngelak atau mengingkar makan the whole bag of potato chips, sekantong uh, itu chips that was on the table. Yap, jawabannya yang B, that was on the table. Kenapa bukan is ya? Karena jelas di sini di night itu sudah ed, jadi sepaket ya, ed juga dong. Jadi si Billy itu memang agak-agak sih gitu, si Billy itu ingkar dan mengelak kalau dia tuh udah makan sekantong chips itu yang mana tadinya chipsnya itu ada di atas meja begitu. Jawabannya yang B pribadi, jawabannya yang B ya. Diingat-ingat, deny itu salah satu dari kata-kata kerja yang diikuti Jaren. Yuk, yang masih ingat kemarin saya pernah spill ya kata-kata kerja apa saja yang boleh diikuti Jaren, boleh di drop yuk. Salah satunya deny, practice, remember, miss, what else? Constant tadi itu, oke, okay, ignore, admit, masih banyak lagi ya. Tak kirain pakai remind. Um, jadi belum nikah nih. Tuh kan relan jadi ketahuan nih, jadi ketahuan. Ini simple past kan ya, karena rumusnya betul sekali. My sister and brother, your B. Ini jawabannya yang ini simple past. Lanjut nyanyi, sir. Oh my god. Ah, I am not good at singing. Saya nggak pro ya. Makan harusnya. Makan harusnya. Alright. Golden. Ini 10 soal bang lagi. Betul, betul sekali. Kita 10 soal. Keren. Keren, is it Karen from Palembang? Where are you from, sir? Please answer. I was born in Riau. I was born in Riau, but I don't know exactly right now where I am from. But when I see from my identity card, I am from Riau. Kenapa iring? Karena tadi deny itu diikuti jeren aturannya. Menyangkal ya, boleh menyangkal, mengelak gitu ya. Super thank you so much for fixing. Oke, okay. Denied bentuk lamba betul. That's great, that's good. Kenapa pakai was? Ya, sepaket Queen of Ambition sepaket ya. Di sini ed, di sini ed juga dong. Kan ngingkarinnya pasti udah tadi sebelumnya. Yang diingkari benda yang tadinya itu di atas meja begitu. Jadi kan masuk akal. Yap, the correct answer is B everybody. Super girl thanks berarti harus hafal apa aja ya diikuti jalan. Oke, jomblo ya. Oh my god. Kita lanjut dulu deh ke soal berikutnya ya. Diingat-ingat teman-teman, deny itu adalah salah satu yang harus diikuti ya. Number 5. This is for you everyone. Deny plus Jaren. Michael Lee. Thank you Michael Lee. Thank you, thank you. Ternyata sudah banyak yang bantu jawab ya. Kak Dam juga, thank you. What is gerund, sir? Oke, gerund itu adalah kata kerja yang menjadi bentuk ing secara fungsi dan kedudukan berubah menjadi kata benda. Kesimpulannya gerund itu adalah kata benda yang mana secara wujudnya itu seperti verb ing begitu. Kalau sudah berbicara kata benda maka posisinya di subjek ataupun di objek. Di objek boleh objek of verb dan objek of preposisi. Kalau objek of verb berarti seperti tadi itu. Seperti denied itu kan butuh objek. Objeknya itu jajaran. Oh itu maksudnya di masa lalu. Betul sekali. Punya YouTube nggak? Belum punya YouTube.
nanti bagi-bagi waktu sambil pikirin dulu mau ngapain di YouTube begitu ya. YouTube punya tapi akun channel YouTube belum punya. Jadi YouTube buat dengerin lagu aja, Sele on Seven begitu. Dengerin tentang kekasih gelap, sepia. Ada sepia di sini? Jaran itu apa sih? Tadi udah saya spill ya kakak ya. Kata benda. Yap, yang mana wujudnya itu verb ing. Ya, wujudnya itu seperti verb ing. Ing firm. Ya, the function is noun and also take position as noun. Ya kak, yang sudah terjadi betul. Wow, bikin JT insya Allah. Mohon doanya ya teman-teman ya. Someday bisa terrealisasikan sekarang. Belum menemukan momen yang pas dan waktu yang pas. Oh ini apa sih? In a court of law. Di pengadilan intinya ngomong gitu deh. Di pengadilan. You must swear. Oke, ini intinya ngomong gini nih. Jadi di pengadilan tuh kamu harus uh, jujur bersumpah gitu ya, bercerita atau menceritakan kebenaran, semua kebenaran dan hanya kebenaran, and nothing but the truth, dan pokoknya nggak ada yang lain selain kebenaran. Ceritanya harus kebenaran nyata, fakta, nggak usah alibi ini itu ya. Oke, so the correct answer is fakta, nggak usah alibi ini itu ya. Oke, so the correct answer is swear. Itu diikuti to verb 1 atau diikuti jaran? Hayo. Swear itu diikuti to verb 1 atau diikuti jaran? Swear itu diikuti to verb 1 atau to infinitif. So yang jawab B sama C saya kasih waktu untuk ganti. Yang jawab B sama C saya kasih waktu untuk ganti ya teman-temanku yang super duper. Jawabannya antara A dan D. Antara A dan D. Antara A dan D. Teman-teman lihat deh. Oke. The diikuti truth. Lalu the di sini diikuti apa dong? Truth juga. Berarti jawabannya yang D. D. Jogja. Di Jogja. Are you from Jogja, Kak Coco? Sesuatu di Jogja. Iya, the itu diikuti benda, everybody. Yap. Jangan lupa, the diikuti benda. True yang ada di A itu adjektif, kata sifat. Sedangkan the itu diikuti kata benda. Kata benda. Oke, the correct answer is D. Swear itu diikuti to verb 1. The truth mintanya bukan the true. Karena truth tuh katakan kebenaran, betul sekali. Kenapa truth? Karena truth itu kata benda, sedangkan true itu kata sifat. True itu adjektif, truth itu kata benda atau noun. Betul. D. Kalau true, iya ya betul seperti itu. Kak Konsenser ada yang beli nih toko, alhamdulillah laris manis berkah ya. Saung ibadah, amin. True itu benar. Ya, true itu benar, kalau truth itu kebenaran atau fakta. Lanjut, oke. Alhamdulillah. Ingat ya. Ini sering banget kita dengar dalam speaking. Sorry aku nggak sengaja. Sorry aku nggak sengaja. Kita menemukan kata min, teman-teman. Sambil teman-teman jawab, saya mau kasih tahu beberapa makna dari min. Min itu bisa berarti meaning, bermakna. Min berarti bermaksud. Tapi kalau kita menemukan ekspresi you're so mean, you are so mean, itu artinya kamu itu jahat banget. Jahat banget sih, gitu. You are so mean. Kayak cruel gitu, cruel gitu tulisannya. Cruel. You are so mean. Kamu jahat banget. Bentar guys, bernapas dulu guys. Alhamdulillah. Baru nyampe dari Kediri. Jadi curhat deh. Ya udah deh. Halo Kak Husna Widianti. Kita lanjut lagi. My answer is wrong, sir. Aduh, guys, baterainya habis guys. Wait a minute guys. I'll be right back.
I'm here. I'll be right here waiting for you. No, I'm not from Kediri, but I came from Kediri. I have just been in Kediri. Karena didn't setelah verb satu. Oke, setelah didn't itu verb satu. Begitu, betul sekali. Ops, nggak kelihatan. In Kediri. Karena didn't setelah verb satu. Oke, setelah didn't itu verb satu. Begitu, betul sekali. Ops, nggak kelihatan. Sir, izin tanya. Untuk paham ini diikuti gerund atau infinitif harus hafal words, noun, adjektifnya. Oke, untuk tahu ini diikuti gerund atau enggak, berarti ini kan pertanyaan dari Kak Sunshine Olia. Ini menanyakan tentang objek gitu ya. Jadi Kak Olia harus ingat, bukan apal ya, harus ingat kata-kata kerja yang bisa diikuti gerund dan yang wajib diikuti gerund. Karena ada yang bisa diikuti gerund, ada yang wajib diikuti gerund. Begitu Kakak. Itu bisa di googling aja kok. Sure, for sure bisa di googling aja. Kata-kata kerja yang diikuti gerund. Nah, itu bisa di googling aja. Ada pasti itu. Ada. Antara C dan D. Oh my god. Oke, saya kasih bocoran jawabannya itu yang jelas tidak A dan tidak B. Oke, yuk ganti yuk. Yang jawab A atau B boleh ganti dulu. Waduh, lagi seru loh, bet. Sudah aman nggak? I'll be right here waiting for you. Ngelexer boru. What's going on with you? Perhaps you need dinner soon? I think the answer is between C or D, but I choose C. Lengkap dong jadinya tuh dipilih semua buffering. Alright, I just write what you just. Oh, okay. Anyone? Yep. Lengkap dong jadinya tuh dipilih semua buffering. Alright, I just write what you just. Oh, okay. Anyone? Yep. The correct answer is mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. So the answer is C. I didn't mean to frighten you. Frightened itu bisa ditahan T-nya menjadi frighten. Written bisa dibaca written. Kemudian apalagi? Button itu bisa dibaca button. Forgotten bisa dibaca forgotten. Mountain bisa dibaca mountain. Apalagi? Curtain bisa dibaca curtain. Begitu. Eaten, eaten. Because, didn't, dan verb 1 jadi itu. Alright, jawabannya cocok. C. To frighten. Ya, maaf ya, aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud untuk menakutimu. To frighten you ya. Frighten menakuti teman-teman ya. Iya, British accent kakaknya kak. Bukan, saya aksen Pare. Iya, karena kursusnya di Pare. Ya, belum ke British, belum ke Amerika. Jadi saya cukup tahu diri untuk ngeklaim aksen saya apa. Betul. Aksennya Pare karena saya bangga berguru dengan orang-orang Pare. Sejauh ini saya klaimnya aksen Pare. Aksen Pare campur aduk ya. British kadang dikit-dikit, American dikit-dikit gitu. Pare aksen. Ya, saya berguru sama tuan-tuan guru di Pare. Tolong baca yang D, yang belakangnya ed. Oke. Oke, frightened. Begitu aja. Yang ini kan? Frightened gitu kan? Frightened. Tinggal kasih D aja. Frightened. D di sini. Frightened. Aduh, capek itu kalau sharing pronunciation serius. Udah ya, jangan tanya cara baca ya. Pare pahit kata siapa? Nggak selamanya pare itu pahit. Tanya Supergirl. Supergirl yang bilang pare itu nggak selamanya pahit ya, sir katanya gitu. Ops, lanjut nomor 7. Oke. Gimana cara biar nggak cepet lupa vocab? Oke, kata guru saya tuh biar nggak cepet lupa vocab, kurangi maksiat. Iya, iya. Iya, kata guru saya gitu. Pertama, kurangi maksiat, begitu ya, biar gak banyak dosa. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, mulai menghafal lagi. Seperti itu. Anyway, kalau dari saya, tadi itu bercanda. Tapi walaupun itu juga benar, biar nggak cepat lupa, ya diterapkan. Diterapkan dalam artian, saya itu ketika ada sesuatu baru, saya suka menulis. Tapi sekarang media itu saya ubah menjadi konten. Jadi konten itu ya tendensinya karena memang saya suka, kemudian itu juga untuk
saya sendiri, benar-benar untuk saya sendiri, saya bisa jadi recalling materi, vocab-vocab seperti jadi kepakai, jadi nggak lupa. Tapi kalau memang dihafal itu hafalan kita punya apa ya, punya keterbatasan gitu memori kita. Kadang kita bikin ketawa dikit lupa. Ngapal habis subuh ditinggal mandi, habis mandi lupa kan gitu ya. Sulit sekali. Aksen Jawa aja. Cepet banget lupa. Di Pare berapa lama, Sir? Oke. Di Pare berapa lama? Kebetulan saya masuk Pare 2017. Masuk Pare 2017 saat itu karena gabut gitu, lintang lintung nggak tahu tuh mau ngapain. Oh, ini jawabannya apa? Oh iya, ding. Sampai lupa. Oke, my little bro. Nanti yang ke bawah komennya saya baca ya. Siapa tahu ada pertanyaan penting di situ. My little bro regrets. Jadi adik saya itu nyesel. Nyeselnya sekarang, tapi atas tindakannya yang dulu. Kenapa? Terbukti when I was in high school. Kan sering tuh kita ngomong gini, aduh nyesel aku saat ini tuh. Kenapa? Karena dulunya nggak belajar, karena nggak belajar serius ketika masih SMA. Sekarang aduh matematika, bahasa Inggris sulit semua, nyesel aku nggak serius belajar gitu. Apakah itu terjadi pada teman-temanku di sini? Ini jawabannya apa? Yup, regrets itu diikuti Jaren. Itu bocoran dari saya. Yang jawab B silakan ganti ya. So, jawabannya antara A, C, dan D. B pasti salah karena regrets itu diikuti Jaren. Kalau jelas itu uh, ada relate-nya dengan masa lalu. Tapi regrets itu juga bisa diikuti to infinitive, tetapi biasanya itu berupa planning. I regret to tell you. Saya akan menyesal menceritakan ini kepadamu. Kayak gitu artinya jadinya ya. Tapi kalau regret telling itu sudah benar-benar menyesali yang terjadi. Begitu. Makanya di sini dipertegas when I was in high school. Berarti diikuti Jaren mintanya, yang jawab B fix salah. Berapa biaya untuk les di Pare? Honestly, ini saya spill dikit, dikit aja secara umum ya Kak Luke, karena bertanya. Sangat variatif ya untuk dari segi harga. Yang mahal jelas biaya hidup, karena kadang kita larut sama pergaulan kayak nongkrong sana nongkrong sini, itu sebenarnya bikin boros. Kalau biaya program honestly nggak mahal, mulai dari 80 ribuan sampai sampai berapa saya tidak tahu, itu per 2 minggu ya, yang sifatnya reguler, yang parsial ambil per program parsial gitu. Tapi kalau yang paket itu mulai dari 800 ribu sampai 2 jutaan sepertinya. Kalau paket biasanya sudah sama tempat tinggal. Kalau parsial kan teman-teman bisa pilih kos sendiri dan sebagainya. Nah gitu, kurang lebih gitu. Nanti Kak Luke bisa sharing sama Kak Supergirl yang pernah di Pare, Miss Ayu juga pernah di Pare, dan mungkin teman-teman lain yang pernah di Pare boleh dong spill ini Kak Luke biar dapat informasi yang memang apa ya, valid gitu. Soal selanjutnya Kak, oke ini jawabannya apa ya? Ini jawabannya yang belum dibahas sampai ya. Ini jawabannya yang studying harder, yang C. Studying harder. Ya, hard itu adjektif, hard itu juga bisa adverb, sehingga harder ya udah adverb. Hardly nggak ada. Hardly itu hampir tidak. Ya. Jawabannya yang C ya, studying harder. Jawabannya yang C, studying harder. Bang tutor jago Inggris, Bang tutor jago Inggris. NPC, do you call me? Did you just really call me, or what do you mean? I don't understand. C, ya, studying harder. The correct answer is studying harder. Teman-teman, kita hari ini dapat 2 tambahan vocab ya, deny sama regrets itu diikuti Jaren. I think the answer is ya, 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 ya. Queen. Bang lanjut. Oke, math is easy. Oke, because you are the master of the math. You are easily saying that. Kursus online Pare bisa Kak Handri, bisa sekali, banyak kok sekarang kursusan online seperti itu. Tapi silakan disurvei dulu ya. Ini sudah dibantu jawab sama Kak Ayu juga. Kalau yang udah berumur belajar bahasa Inggris masih bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Untuk siapa aja, untuk siapa aja bisa. Oke, the correct answer C ya teman-teman. Harder itu sudah adverb, nggak perlu more harder, nggak perlu more hardly. Hardly itu sudah bukan giat lagi artinya, tapi hampir tidak nanti ya.
Hampir tidak. Okay. What's next number, everyone? Number 8. What kind of sounds that? Hmm. Okay, please, you may answer the correct one. Oh iya, teman-teman di sini ada yang kemarin sempat ikut live di itu. Apa tuh yang namanya teman saya itu Kampung Inggris Tour itu, yang katanya bahas TOEFL. Ada yang sempat berkunjung di sana? Hmm? Gak ada batasan umur, ya betul sekali. Ya, Kak Ardi sudah menjawab. Thank you Kak Ardi. D bos, ayo. Kak Ardi mungkin bisa bantu ke temannya kenapa D gitu. I'm waiting for everyone's answer. Most of blah 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 finished blah 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 research papers on time. Oke, ini pengen ngomong gini nih, kebanyakan murid-murid finishnya ada ED-nya berarti udah atau lampau, udah kelar nulis itu apa ya, esai penelitiannya, jurnal penelitiannya gitu. Kebanyakan murid-murid tuh udah kelar nulis penelitiannya, hasil penelitiannya tepat waktu. Wah, saya suka jawaban Kak Yeye ini ya, enak didengar yang D. Saya suka ini sekali. Nah, nanti Kak siapa saya pinjam nama Kak Yos Rosidah. Nanti bilang kayak enak yang C ya. Nggak ada suaranya. Hah? Nggak ada suaranya? What do you mean? D, the students karena lebih dari, terus rating karena lebih dari satu. Oke, karena kata there artinya kepunyaan mereka. Alright, nice, thank you for helping. Gini juga alasan. Ada, ada. Alright, iya, thanks. Yap, correct answer is yang ada the-nya pasti. Ya, most of the students yang ada the-nya plus yang jamak students. Most of students, ya, most of student, kebanyakan students. Yang tepat itu yang D, Denmark. Most of the students writing, most of students finished writing their research. Finish itu diikuti jeren, finish itu diikuti jeren. Jadi hari ini kita mendapatkan 3. Apa itu? Deny, finished, kemudian satu lagi regret. Tutup kepala. Oke, saya sudah miring ini. Effort buat kalian guys, miring. Di bare kalau mau hemat ambil kelas yang padat WKWK. Kalau nggak padat nanti ngapain Kak Supergirl? Ayo. Kebanyakan nongkrong sana sini sama siapa? Oke. Alright then. Yang tepat itu yang D teman-teman. Most, tadi ada yang bertanya most apa sementara? Most itu berarti bagian dari plural. Betul, betul sekali abangku. Ardi, betul sekali. Jadi students, then their papers. Ya, betul sekali, betul sekali. Their-nya itu kembali ke the students-nya itu. Mereka jamaah. Iya paling ambil kosong malam Jumat dan weekend mudik. Iya, Kak Super, Kak siapa Kak Ayu itu rumahnya deket Malang aja gitu. Kangen Pare. Siap Tuan Muda, pastikan punya alasan untuk kembali ke Pare. Yang jelas ada target, begitu ya. The correct answer is D. Let's go to number 9. Apa nih? Weekend di Pare rata-rata dipakai ke Bromo sama Ijen. Nah, jangan di-spill di sini Kak Supergirl. Jangan di-spill di sini. Aib itu. Oke. Alright. Halo Miss Chani, welcome. Kak Queen bilang apa nih? Sophie ternyata mantan dari Pare. Pantes bilang tadi mudah. Sophie. Oh, Kak Ayu. Oh ya. So
What's the correct answer? B enggak sih, sir? Are you sure about that? Rambut saya agak kering ya. Ya sih hari ini. Oke, okay. To be honest, jujur aja nih ya. I miss bla bla bla, you bla 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 in class. Oke, ini jujur aja ya, aku tuh kangen lihat kamu ngajar di kelas setiap hari. Setiap hari. Oke. Biaya hidup dari murah, yang mahal biaya tingkah laku. Nah, aduh, pada bongkar aib nih. Oke. Oke, everyone, ini jawabannya. Saya kasih bocoran dikit. Yang jelas jawabannya ada di B sama D. Yuk, yang jawab C sama A ganti. Yang jawab A sama C ganti dulu. Diimani dulu jawabannya B dan D. Jawabannya B dan D. Jawabannya B dan D. Yang A sama C ganti dulu. Oke, jawabannya antara B dan D. Alright. Oke, jawabannya antara B dan D. Yang A sama C ganti dulu. Ganti dulu. Oke. Hampir ganteng. Wah, saya suka sekali surname abang ini. Hampir ganteng. Thank you Mr. Dion, Kampung Inggris Tour. Apakah nanti malam ada live juga di akun Kampung Inggris? Alright. The correct answer is B. Banana, Belgium. Mutlak kayaknya, wah, lavender, yakin sekali saya suka gaya Kak Lavender nih. B, mutlak kayaknya sih. Ada kayaknya sih, jadi gak jadi mutlak ya. Oh my god. Okay. I miss seeing you teaching in class every day. Jadi miss itu salah satu dari kata-kata kerja yang diikuti Jaren. Miss itu adalah salah satu dari kata-kata kerja yang diikuti Jaren. Oke, hari ini kita udah spill berapa nih? Deny, oke, regrets, oke, miss. Apa lagi tadi? Ada satu lagi? Finished. Oke. Miss itu verb, betul. Miss itu verb. Verb yang mana bisa memiliki objek. Objeknya itu bisa berupa gerund. Kan kita tahu A sampai D ini ingin mengatakan see sebenarnya. Yang tepat itu adalah seeing. Karena miss itu mutlak diikuti gerund. Karena setelah you itu kenapa verb ing? Nah, ini dia ya. Nah, karena see objek itu bisa verb 1, see objek itu bisa verb ing. See objek itu bisa verb 2. Contoh kalau saya ngomong I see you teaching, berarti di situ saya melihat kamu sedang dalam proses mengajar. Begitu. Tapi kalau I see you teach itu seolah-olah saya melihat kamu itu dari awal sampai tuntas mengajar. Kalau I see you taught di masa lampau, jelas aku melihat kamu ngajar kemarin atau tadi gitu. Berarti kalau di sini tuh verb 1 boleh gong. Kalau di sini you verb 1 teach boleh dong? Boleh. Tapi kan yang to see-nya salah, begitu loh. Sehingga mau nggak mau kita ikut yang awal dulu urutannya. Miss itu gerund. So antara B sama D begitu. Kenapa nggak D? Karena to be teach nggak mungkin begitu kan? Maka teaching. Begitu everyone. Yaps, clear ya penjelasannya. Silakan yang masih bingung. Yang masih bingung boleh sambil bertanya. Kalau teman-teman sambil pegang buku atau note, boleh sambil dicatat ya. Boleh sambil dicatat. Semoga nanti saya yakin ini penting begitu. Someday teman-teman akan menemukan hal-hal seperti ini. Hal-hal simple. Ini kan basic sekali ya pembahasan kita ya. Let's go to number 10. The last number I want you guys, everyone, to give the best answer. The best answer of yours. Whom? Hati-hati ada question word di awal. Ada question word di awal, maka alright. Bertanya ternyata. Kenapa saya bisa yakin ini bertanya? Ada tanda tanya, berarti bertanya. Ada tanda tanya berarti bertanya. Sekali lagi, ada tanda tanya berarti bertanya. Begitu kan? Are you happy? Why are you laughing? Kenapa kamu
tertawa kan begitu. Mhm, mhm. Oke, apa nih kira-kira jawabannya? Saya bantu itu makna dulu ya, dari A sampai D ini seolah-olah maknanya gini, siapa yang kita oke, kita tidak suka mengundang siapa di acara makan malam gitu loh. Kita tidak sukanya itu ngundang siapa sih, ngajak-ngajak siapa sih untuk makan malam di pukul 9 nanti. Buset, makan malam jam 9, malam banget. Begitu. Kita masih dihadapkan dengan opsi to infinitive atau gerund ya. To infinitive atau gerund ya. Begitu. Wow, yakin nih jawabannya teman-teman? Jawabannya yang jelas itu bukan. Jawabannya itu yang jelas bukan A, bukan C. Oke, jawabannya bukan A, bukan C. Kak Queen baru aja bilang, I think the answer is A. Oh, no, jawabannya jelas bukan A, bukan C. Silakan diganti dulu ya. Jawabannya bukan A, bukan C. Once more time, tell you clearly, the correct answer is not from A and C. Oke, silakan diganti dulu yuk. Bukan dari A dan C, bukan dari A dan C. Why do you leave me? Just example. Just example. Waduh, ngena sekali contohnya. Why do you leave me? Nah, itu dia. Polanya itu secara tidak langsung. Polanya itu secara tidak langsung yang disampaikan oleh Miss Ayu. Thank you Miss Ayu for helping. Thank you Miss Ayu for helping. Oke. Okay. Thank you Miss Ayu for helping. Alright, so jawabannya yang B. Everybody jawabannya yang B. I officially answer. The correct answer is B. May not. Okay. Why do we dislike inviting? Why do we dislike inviting to have dinner? Kok why sih? Whom? Astagfirullahaladzim. Gara-gara tadi baca contoh dari Miss Ayu ya. So, whom do we dislike inviting? Whom do we dislike inviting? Whom do we dislike inviting to have dinner at 9 p.m.? So, yang tepat itu yang B. Whom do we dislike inviting to have dinner? Kenapa harus do we? Karena polanya keyword auxiliary subject verb. Keywordnya itu whom. Karena itu menanyakan selain subjek, yaitu menanyakan objek. Menanyakan objek itu pasti polanya inversi. Susunannya berubah ya, setelah question word itu tidak langsung subjek, tapi auxiliary dulu. Auxiliary, kemudian baru subjek, baru verb. Begitu ya. Kok pakai verb ing? Oke. Dislike itu salah satu dari kata-kata kerja yang diikuti gerund begitu. Dan juga boleh to infinitive boleh. Berarti kalau gitu boleh dong kita milih C. Nggak boleh karena kan yang pertama salah. We really nggak boleh. Kan harus do we begitu. Kalau misalkan ada do we to invite begitu boleh bisa benar. Begitu ya. Dislike itu diikuti gerund dan juga boleh diikuti to infinitive tanpa berubah makna. Ya, once more time, dislike ataupun like itu boleh diikuti gerund, boleh diikuti to infinitive tanpa berubah makna. Sangat netral. Alhamdulillahirrahmanirrahim. This is the end of our discussion this evening. You guys may continue your activity karena besok Senin. Silakan tata hati, tata niat untuk menghadapi hari Senin. Oke, malam ini nambah banyak vocab yang diikut Jaren. Regrets, denied, deny-nya tulis verb satu aja, Kak Subagel. Regret-nya juga verb satu aja. Regret, deny, finish, miss, dislike. Thank you anyway sudah buat conclusion untuk malam ini. Ini Kak Supergirl sudah berbaik hati sekali ya teman-teman. Sudah merangkum beberapa kata-kata kerja yang kita dapatkan malam ini. Bil khusus yang bisa diikuti Jaren dan bahkan ada yang harus diikuti Jaren seperti
deny sama miss begitu. Caranya biar nggak lupa. Gimana caranya biar nggak lupa? Oke, silakan Kak Boru konsultasi sama Kak Supergirl atau DM Kak Supergirl juga nggak apa. Boleh nggak ya? Jadi kalau ada opsi Dwi to infinitive juga bisa, bisa banget, Kak, bisa banget. Bisa, oke? Next. Ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum saya pamit undur diri untuk dinner with no one. Sampai jumpa besok teman-temanku semuanya 18.30 waktu Indonesia Barat. Semoga dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya satu persatu. Amin, amin, amin. Sehat selalu, bahagia selalu. Dinner di Buida nih, nggak tahu dinner di mana. With your Zauch, amin someday. Anytime, anytime. Happy to see you guys. I'm Toif from Kampung Inggris. Pamit. Let's close by hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Happy dinner. Don't forget to be happy. Anytime semuanya sama-sama. Anytime. Happy to see you here.